warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Dari saya sendiri, Habibah, lalu ada Torik, Gian, Dava, dan juga Sekar. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi bernama OBS Studio. Buat kalian yang belum familiar apa itu aplikasi OBS Studio, OBS Studio adalah sebuah aplikasi gratis yang digunakan untuk merekam layar atau live streaming. Aplikasi ini sering digunakan oleh para content creator, gamers, dosen, guru, pelajar, dan juga yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang OBS Studio, mulai dari sejarah singkatnya, fitur-fiturnya, siapa pengembangnya, dan juga yang lainnya. Semoga presentasi kali ini dapat dipahami dengan mudah dan juga bermanfaat bagi kalian. Yuk simak video selanjutnya. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan deskripsi umum dari OBS Studio. Yang pertama ada sejarah singkat berdirinya OBS Studio. OBS pertama kali dikembangkan oleh si Jim Bailey pada tahun 2012. Kini pengembangannya dilanjut oleh OBS Project. OBS Project sebuah komunitas pengembangan open source. Jadi dulu pertama kali OBS Studio dikembangkan atau dirancang oleh seseorang bernama Eugene Bailey pada tahun 2012. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, OBS Studio ini sudah dikembangkan atau dirancang lebih lanjut oleh sebuah komunitas pengembangan source yang bernama OBS Project. Selanjutnya di sini ada pengembang dari aplikasi OBS ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komunitas OBS Project sudah memegang atau mengembangkan lebih lanjut tentang OBS Studio ini. Lalu untuk saat ini tuh OBS Studio sudah didukung oleh berbagai platform besar seperti YouTube, Twitch, dan juga Facebook. Selanjutnya di sini ada tujuan utama dari pembuatan OBS Studio. Nah, tujuan utama dari pembuatan OBS Studio atau fungsinya yaitu menyediakan alat perekaman dan penyiaran video yang gratis, fleksibel, dan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada target pengguna dari OBS Studio sendiri. Target utamanya yaitu pembuat konten, gamer, guru, dosen, pelajar, profesional bidang teknik hingga pengguna umum. Jadi itu karena fungsinya sangat digunakan saat ini, yaitu menyediakan alat perekam dan penyiaran video yang gratis. Saat ini tuh OBS Studio sudah digunakan baik bagi pembuat konten, gamer, guru, dosen, bahkan pelajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Gian akan melanjutkan untuk menjelaskan fitur-fitur utama yang ada di OBS Studio. Yang pertama adalah perekaman dan live streaming secara bersamaan, di mana kita bisa merekam layar sekaligus live streaming jika kita mau live streaming di dalam aplikasi platform seperti YouTube dan Twitch, dan bisa dilakukan secara bersamaan. Yang kedua adalah scene dan source manager, di mana kita dapat mengatur beberapa tampilan scene yang berisi dari berbagai sumber, seperti dari kamera, gambar, dan jendela aplikasi yang ada di dalam Windows kita. Yang ketiga adalah audio mixer lengkap, di mana kita bisa mengatur noise cancellation, gain, dan sinkronisasi suara yang kita inginkan sebagai input suara dalam rekaman. Yang keempat adalah metode studio, di mana untuk menyampaikan dan mentransisikan sebelum menampilkan siaran langsung. Selanjutnya yang kelima adalah kamera virtual, di mana output OBS bisa digunakan di Zoom, Team, dan juga lain-lain. Dan selanjutnya fitur terakhir adalah dukungan plugin, di mana kita bisa menambahkan fitur tambahan seperti overlay, efek, atau integrasi dengan perangkat keras lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian setting yang ada di dalam OBS Studio. Di sini ada beberapa subsetting, di mana yang pertama adalah general, penampilan, stream, output, audio, video, hotkey, aksesibilitas, dan settingan lebih lanjut. Yang pertama adalah general atau settingan utama,
Di sini ada settingan-settingan yang secara umum biasanya ada di dalam settingan dari OBS Studio itu sendiri. Bisa dilihat. Selanjutnya adalah penampilan. Penampilan adalah penampilan dari layar OBS itu sendiri yang bisa disesuaikan sesuai dengan eh, keinginan kita, selera kita juga. Dengan defaultnya berwarna abu seperti abu gelap seperti ini. Selanjutnya adalah stream, di mana kita bisa menyambungkan atau link aplikasi OBS ini dengan platform-platform yang memungkinkan untuk melakukan live stream seperti Twitch dan YouTube. Selanjutnya adalah output, di mana kita bisa mengatur output dari OBS Studio atau berupa video yang kita hasilkan, seperti bitrate. Selanjutnya adalah audio. Di sini kita bisa mengatur audio dari video yang kita mau, bisa berupa audio dari mic atau bisa berupa audio dari desktop atau audio dari eh, aplikasi yang kita rekam. Di sini juga kita bisa melakukan mengatur peraturan untuk mic yang ingin kita pakai. Selanjutnya adalah video. Di sini kita bisa mengatur settingan untuk video, bisa berupa FPS dan juga resolusi. Selanjutnya adalah hotkey. Di sini adalah sebuah shortcut agar kita bisa melakukan misal untuk streaming tanpa harus menekan tombol dari aplikasi streaming itu. Di sini tidak hanya satu tapi banyak shortcut-shortcut yang bisa kita atur sendiri. Selanjutnya adalah aksesibilitas yang biasanya juga mirip untuk seperti penampilan, di mana kita bisa menggunakan ini untuk mengatur warna yang kita mau. Selanjutnya adalah pengaturan lanjutan, pengaturan yang lebih lanjut yang biasanya tidak ada di peraturan umum ataupun yang ada di peraturan-peraturan yang sebelumnya, settingan sebelum. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menambahkan scene di dalam OBS. Jadi yang pertama di sini kita menambahkan scene, di sini ada tanda plus. Kalau kita beri nama scene-nya, setelah menambahkan scene, lalu kita menambahkan sumber bermana yang ingin ditampilkan dalam scene tersebut. Kita masukkan di sini kamera kita. Lalu akan muncul tampilan seperti ini setelah memberi search tersebut. Setelah ditekan OK, maka layar akan memunculkan scene tersebut. Jika ingin menambah scene lagi, maka ditekan kembali tombol plus, lalu di sini diberi nama. Dan setelah kita menambahkan scene baru, maka layar akan menjadi hitam karena dalam scene tersebut kita belum memasukkan sumber yang akan kita masukkan, yang akan ditampilkan dalam scene tersebut. Lalu di sini kita masukkan window capture. Ini si. Kalau kita pencet OK, di sini kita akan memilih Windows mana yang akan ditampilkan. Setelah itu, dalam layar akan ditampilkan Windows yang telah kita pilih. Dan itu kita dapat menambahkan kamera ke dalam layar ini. Kita tambahkan
Lalu kita masukkan search baru. Sini kita tambahkan terlebih dahulu. Kita masukkan yang kita tampilkan itu ada PPT-nya. Lalu kita tambahkan kamera video capture. Lalu akan muncul tadi. Nah, di sini kamera kita akan muncul juga di dalam layar. Sekian penjelasan saya mengenai cara memasukkan scene ke dalam OBS Studio. Selanjutnya akan dijelaskan cara mengatur audio. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur filter dan efek yang ada pada OBS Studio yang sangat berguna untuk memperbaiki kualitas audio maupun tampilan video kita pada OBS Studio. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus mengklik filters di bagian tengah ini. Nah, ketika kita sudah mengklik filters, nah di sini ada dua kolom tempat yang dimana ada audio atau video filters, yang kedua ada efek filters. Nah, dari kedua kolom ini memiliki perbedaan fungsi atau kegunaannya. Kalau audio atau video filters di sini berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber suara atau mikrofon yang kita gunakan. Sementara untuk efek filters di sini tuh berfungsi untuk memberikan efek visual langsung pada video, dan juga filter-filter kayak kecerahan, kontras dan lain-lainnya pada video yang kita gunakan atau pada video yang kita rekam. Nah, langkah pertama untuk menambah filter dari kedua kolom ini cukup mudah. Yang pertama, kita bisa mengklik tanda plus di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam filter yang ditampilkan dari OBS Studio. Nah, dari semua filter ini tuh memiliki perbedaan dari kegunaan atau fungsinya. Sini kita menjelaskan mungkin 3 saja agar kalian lebih experience atau mencari lagi lebih dalam tentang OBS Studio ini, khususnya pada bagian filter. Nah, di sini ada gain. Nah, kita klik OK. Nah, untuk gain sendiri di sini berfungsi untuk memperbesar volume suara dan juga memperkecil. Jadi tinggal kita tinggal kita setting aja, atau kita setting volume suara di ukuran atau di volume berapa kita inginkan. Nah, kita klik close. Di ini aja langsung buang. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan apalagi ya, di sini ada noise suppression deh. Nah, noise suppression di sini Nah, noise suppression di sini berfungsi untuk menghilangkan suara latar belakang, suara di sekitar kita yang mengganggu, seperti suara kipas, suara rel kereta api semisal, suara jalanan, suara keyboard yang kita gunakan, dan suara yang lainnya. Di sini kita tinggal setting saja dan mengklik salah satunya, kita tinggal pilih specs atau yang RN noise. Nah, langsung kita buang aja ya guys. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita pilih apa ya? Limiter deh. Sesuai dengan namanya, limit. Jadi efek limiter sendiri di sini berfungsi untuk membatasi volume maksimal agar tidak pecah. Nah, di sini kita bisa membatasi di volume berapa
volume suara itu agar tidak pecah. Rilis di sini tinggal kita setting aja guys, seperti yang kita mau. Nah, selanjutnya itu ada masih banyak lagi, ada freeband equalizer, compressor, expander, inverted polarity, noise gate, noise suppression, VTS, 2.x plugin dan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang efek filter. Nah, efek filter di sini sama seperti audio atau filter video filters, kita hanya perlu mengklik tanda plus pada kolom di bawah. Nah, di sini kita terlihat ada banyak macam filter atau efek yang bisa kita gunakan. Sama seperti audio atau filter video filters tadi, mungkin kita jelaskan 3 dari banyaknya efek di atas. Yang pertama ada mungkin color correction ya. Nah, color correction di sini bisa kita lihat ada gamanya, tinggal kita geser aja. Nah, kalau untuk gamma ini tuh untuk memberikan cahaya mungkin ya, kita mau di yang mana sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada kontras, kemudian ada brightness, saturation, hue shift, dan masih banyak lainnya. Kita langsung buang aja ya guys, aku nggak mau dipencet. Mungkin close aja. Ini kegedean, kita kecilin, kita buang. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita menjelaskan mungkin chroma key. Nah, fungsi chroma key ini di sini untuk menghilangkan latar belakang atau green screen ya kalau kita sebut. Di sini ada berbagai macam warna. Ada green screen, blue screen, magenta screen, custom color yang kita inginkan. Misal kita ingin warna green. Nah, di sini tuh terlihat ya di belakang saya itu tuh agak buram karena kebetulan warnanya hijau. Di sini tuh kita bisa menghilangkan gitu. Terus ya di sini ada banyak settingan lainnya. Gitu guys. Dan mungkin yang terakhir ada mungkin ada apply aja deh ya, jangan. Oke. Kalau apply di sini buat apa guys? Pasta apa? Fast group. Nah, yang ini upload di sini untuk memberikan efek warna sinematik dengan preset warna tertentu. Mungkin kalau di sini nggak kelihatan ya guys, tapi ini tuh untuk memberikan warna sinematik dengan preset warna tertentu yang kita inginkan. Nah gitu deh guys. Mungkin masih banyak filter-filter yang belum kita jelaskan atau kita jangkau, dan kalian pastinya penasaran dan dengan berbagai macam filter dan juga fitur-fitur yang ada pada OBS ini, masih banyak lagi yang belum saya bahas khususnya, dan semoga kalian penasaran dan ingin menjangkaunya lebih jauh gitu guys.
Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan mengasih tahu cara menggunakan OBS saat live streaming. Di sini saya sudah menjalankan recording yang dimana di sini ada tulisan start streaming. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan akun Google saya, akan tetapi untuk mengatur broadcastnya ini tidak bisa dikarenakan YouTube channel saya masih kurang subscribernya. Nah, pada di create broadcastnya ini kita bisa mengubah title dan menambahkan deskripsi, dan privasinya kita menjadi public agar semua yang menonton kita ini bisa dari luar gitu. Jadi tidak perlu di private gitu. Nah, untuk di sini juga ada is this video made for kids atau tidak. Nah, jika tidak gitu, jadi semua kalangan bisa ditonton gitu. Oke, kita di sini juga kita bisa ngatur gitu. Kita bisa melihat live chatnya dari sini, dan kita bisa melihat live chatnya jika kita sudah memulai live streamingnya. Setelah itu di sini juga ada YouTube control panelnya, yang dimana kita harus login dulu. Setelah itu sudah seperti itu aja. Habis itu kita langsung start streaming dan melakukan banyak hal di streaming itu, seperti bermain game atau apapun itu. Baik, saya akan melanjutkan teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi OBS Studio. Yang pertama, OBS Studio sangat berguna untuk merekam demo alat, sistem otomatis seperti robot, sensor, atau sistem kendali. Yang kedua, OBS Studio juga sangat berguna untuk live streaming dan video bersamaan. Yang ketiga, OBS dapat digunakan saat presentasi proyek akhir atau praktikum mekatronik secara online. Dan yang keempat, OBS Studio dapat merekam perangkat lunak simulasi seperti PRC, Arduino, atau SolidWorks yang dikombinasikan dengan kamera untuk menampilkan perangkat kerasnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatur audio di software OBS Studio itu sendiri. Yang pertama, jika kalian ingin menambahkan source audio input ataupun audio output, kalian bisa pilih di bagian source ini. Kalian klik tanda plus ini, tanda add source. Kalian klik, lalu kalian pilih antara audio input dan audio output sesuai yang kalian butuhkan. Kita klik di sini. Nah, di sini kalian bisa berikan nama sesuai yang kalian inginkan. Lalu klik OK. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu device yang akan kita gunakan sebagai audio input. Kita pilih device ini karena sesuai dengan device yang ada di laptop saya. Kita klik OK. Nah, otomatis source audio input yang kita tambahkan tadi maka akan muncul di bagian source ini. Begitupun jika kalian ingin menambahkan source audio output, maka kalian bisa lakukan hal yang sama seperti tadi. Selanjutnya ada di bagian setting. Nah, untuk di bagian setting ini kita pilih bagian audio. Nah, bisa kita lihat ada bagian general yang berisikan tentang sample rate dan channel. Kalian bisa pilih sesuai dengan kenyamanan kalian.
berapa hertz yang kalian butuhkan dan kalian inginkan, dan channel, lalu ada global audio device. Nah, di sini itu ketika kalian ingin merekam layar atau menggunakan OBS Studio, otomatis ketika kalian ingin menampilkan sebuah video, kalian harus memilih desktop audio ke speaker ini. Mengapa? Dikarenakan jika kalian tidak memilih speaker ini atau disable, maka ketika kalian menampilkan video, audionya itu tidak akan ikut terekam, akan tidak ada suaranya. Maka kalian harus mengatur terlebih dahulu di bagian audio, lalu ke global audio device di bagian desktop audio. Nah, kalian pilih ke speaker. Selain kalian menyiapkan desktop audio untuk merekam suara pada device kalian, jika kalian ingin merekam suara kalian menggunakan mikrofon, maka kalian juga harus mengaktifkan mikrofon di pengaturan ini, agar ketika kalian berbicara menggunakan mikrofon, si OBS Studio menangkap suara kalian dari mic kalian. Seperti itu. Lalu di sini ada meters dan juga advance. Lalu ada juga hotkeys. Kalian bisa mengatur sesuai dengan apa yang kalian butuhkan ketika ingin menggunakan OBS Studio. Selain itu juga, di OBS Studio kalian bisa mengatur equalizer audio kalian sendiri dengan cara mengklik tanda pengaturan di pojok sini. Kalian klik. Nah, di sini kalian bisa mengatur satu persatu audio input atau audio output yang kalian tambahkan di source. Bisa kalian sesuaikan saja seperti volumenya atau mono ataupun stereo. Nah, di sini kalian bisa mengatur audio input dan audio output satu persatu per input yang kalian masukkan ke source atau kalian tambahkan di source. Dan juga bisa dengan cara mengatur filters audio input yang kalian tambahkan di source dengan mengklik kanan di bagian salah satu source, lalu kalian pilih bagian filter. Nah, di sini kalian bisa menambahkan seperti filter band equalizer, kompresor, expander, gain, dan lain-lain. Saya contohkan menambahkan band equalizer. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah, di sini kalian bisa mengatur sesuai kenyamanan kalian, high, mid, low di equalizernya, dan juga di filter lainnya, agar sesuai dengan kenyamanan kalian. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan di bagian audio software OBS Studio itu sendiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangannya OBS Studio. Nah, di sini kelebihan dulu yang saya akan bahas. Kelebihan dari OBS Studio ini dapat membuat banyak scenes di dalamnya dan bisa juga ditambahkan sumbernya seperti layer, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Pada aplikasi Streamlabs terdapat juga fitur tersebut, tapi kurang fleksibel dalam scripting dibanding OBS Studio sendiri. Dan OBS Studio ini mendukung plugin pihak ketiga dan dapat menggunakan script dari Python untuk otomasi dan fitur tambahan. Sementara di aplikasi Streamlabs
fitur ini terbatas dan OBS Studio juga tersedia di Windows, macOS, dan Linux. Sementara Streamlabs tidak didukung multi-platform. Nah, kekurangan dari OBS Studio ini memiliki tampilan yang kurang ramah bagi pemula. Nah, tampilan OBS Studio ini cukup mentah dan harus diatur secara manual. Sedangkan Streamlabs itu memunculkan wizard saat dibuka. Dan OBS Studio tidak memiliki fitur siap pakai. Semua harus dibuat dan disambung secara manual. Sedangkan pada Streamlabs, semua fitur sudah terintegrasi langsung. Dan pada Studio, terkadang plugin menjadi tidak kompatibel setelah di-update. Sedangkan pada Streamlabs, plugin dan fitur sudah di-built in dan lebih stabil saat update. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika digital dalam penggunaan OBS Studio. Yang pertama, kita harus menghindari penggunaan konten yang melanggar hukum atau hak cipta. Kita tidak boleh mengambil asal video, gambar, atau musik dari orang lain tanpa izin. Hal ini bisa menjadi pelanggaran hukum. Yang kedua, kita harus menghormati privasi orang lain saat melakukan siaran langsung. Jika kita sedang melakukan siaran langsung, kita harus memastikan orang-orang di sekitar kita sadar dan setuju apabila mereka direkam. Yang ketiga, memberikan kredit jika memakai karya orang lain. Misalnya, kita menggunakan musik atau ilustrasi dari internet, kita harus menuliskan sumber ataupun nama dari kreator. Lalu yang terakhir, jangan menyebarkan hoax, ujaran kebencian, ataupun manipulasi informasi. Informasi yang kita sebarkan dapat berdampak besar, maka dari itu kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah OBS Studio adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan merekam dan siaran langsung. OBS ini sangat bermanfaat untuk pelajar, pendidik, pembuat konten, bahkan untuk kebutuhan profesional, terutama di bidang teknik seperti mekatronika. OBS Studio juga sangat disarankan bagi pelajar ataupun mahasiswa teknik untuk mendokumentasikan proyek mereka. Lalu yang kedua, bagi pengguna baru juga sangat disarankan untuk menonton tutorial terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami cara penggunaan. Dan yang terakhir, OBS Studio bisa menjadi alat andalan untuk presentasi teknis, kegiatan pembelajaran interaktif, hingga produksi konten profesional. Sekian presentasi kami mengenai OBS Studio. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ke depan. Terima kasih.